Selamat malam semuanya. Jadi datangnya kita di sini itu untuk menemani teman-teman yang gabut juga, dan supaya teman-teman gabut itu biar bisa lebih bisa lebih menikmati kegabutan sambil nonton video ini dan sambil mendengarkan motivasi-motivasi dari abang kita bersama, ada Bang Riswanto masih di podcast ini, dan ini perdana juga buat kita ya Bang. Betul, perdana juga, dan semoga selanjutnya ada lagi podcast kayak gini. Ya, ini minum es ini podcast. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita berbincang bareng Bang Riz ya, kita sedikit perkenalan dulu bareng narasumber kita. Oke, boleh Bang, kenalan dulu Bang. Tanya. Tapi tadi openingnya bagus banget. Bagus banget. Tadi gimana? Ini minum es ini podcast. Jadi biar agak semangat gitu juga. Coba ulang Bang, berbeda. Jangan nanti sini ada. Ya, langsung aja berarti ya. Ya boleh. Ya langsung aja. Ini Bang, selama pandemi ini gimana Bang? Kegiatan abang selama pandemi apa aja gitu? Kalau kegiatan sih selama pandemi normal ya, kalau guru kita nggak libur, kita di sekolah, kita ngajar online, masing-masing punya kerja punya tugas masing-masing. Yang guru-guru yang di Mapel yang ngajar, yang BKK ya BKK, yang organisasi. Masih normal sih kalau guru, kecuali siswa masih di rumah. Iya, siswa kayak gini aja Bang. Belajar online, ya dia mau pinter ya gitu-gitu aja gitu. Ya online aja, nggak pinter-pinter apalagi online. Itu sangat membanggakan sekali. Tapi justru memang betul tuh, gara-gara belajar online sih, mohon maaf ya, kecerdasan anak kita menurun. Daya tangkapnya itu agak ngaco gitu, terasa sih emang. Iya gak sih? Yes, pasti kayak gitu. Ini sisa sendiri Bang. Ya itu lah Bang. Jadi dibikinnya podcast ini, ya itu gabut karena gak belajar juga. Betul. Terus menurut abang belajar itu apa ya, nggak punya netral kayak gitu Bang selama pandemi ini? Maksudnya gimana? Belajar itu maksudnya gini Bang, netral nggak gitu, maksudnya apa ya disebutnya tuh gimana ya? Apa sih maksudnya, bukan positif sih, kondusif gitu Bang. Belajar tuh enakan mana gitu kira-kira Bang? Proses guru kan sama murid kan beda tuh Bang ya? Iya. Mungkin kata guru mah enakan online atau gimana gitu menurut abang aja? Kalau kita sih enakan tatap muka sebenarnya. Kalau murid kan enakan online ya. Iya pasti. Sekelas ada 50, misalnya 40. Assalamualaikum yang hadir, yang absen ada 40, yang hadir cuma 3. Ya. Jadi emang gitu. Ya emang gitu yang terjadi kan. Gitu, tapi kalau guru jujur kita tuh nggak ngerasa ngajar sih. Tapi emang nggak ngerasa ngajar ya dalam arti gitu, gimana ya, kita biasa ngomong tuh ya di depan orang gitu, di depan kamera gitu. Kita Google Meet segala macem. Gabut juga guru tuh, bosan gitu di situ tuh. Serius ya, kayak kita guru tapi kayak bukan guru gitu kalau memang belajar online, tapi ya emang kewajiban kita. Jadinya ya kita jalanin aja, semoga memang pandemi ini cepat beres lah. Ya teman-teman di rumah juga jangan lupa doain juga supaya pandemi ini beres, supaya terutama angkatan kita, karena kita kelas 12. Kalau misalkan tiba-tiba disebut angkatan corona itu sangat membagongkan sekali teman-teman. Baca angkatan corona kedua ya. Sebenarnya ya angkatan kedua. Enggak, sebenarnya angkatan COVID itu ya angkatan kita tahun kemarin. Semuanya ya itu ya daring. Itu ya otak kita ya kebanyakan ya daring. Iya. Sangat menghancurkan. Kan kalau pas kemarin cuma ujiannya doang kan, yang batal gara-gara daring. Kalau dulu pada dari wah, semoga aja ujiannya beda daring. Apa dia bilangin juga? Itu juga sih. Nanti jasa online nanti bisa jadi sertifikat online segala macam. PDF ya berarti ya. Tadi kita mau ngomongin apa nih malam ini? Iya, mungkin tentang belajar sama emang masa-masa remaja di zaman now, yang emang dimana ya gitulah. Ya sambil itu aja Bang, jadi sambil kayak memotivasi teman-teman di rumah,
bagaimana cara belajar yang efektif saat pandemi ini, gitu-gitu aja sih bang. Ntar dulu gue sorry gue pakai kolor nih ya. Iya, jadi podcastnya dadakan teman-teman. Ya beginilah gitu keadaannya. Mulai ngerokok suruh Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa lah. Gimana Ya? Jadi dimulai dari mana ini? Oke, mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih Boleh. buat Bang Riswanto ya Bang, terkait tentang yang belajar dari tahun kemarin gitu, belajar online gitu Bang. Jadi kita sebagai pelajar emang jujur banget, emang belajar online itu ya bikin kita malas banget. Betul. Apalagi kita tatap muka aja ya emang kadang pelajaran produktif itu ya bikin kita pusing banget, apalagi online gitu. Jadi paling nggak ngerti banget gitu. Asli nggak ngerti. Jadi gini loh Bang, maksud saya pribadi, abang kan sebagai guru juga di sini Bang ya. Nah, tanggapannya emang sebagai guru, apakah khawatir nggak sih Bang nanti di saat emang si siswanya ini saat lulus itu yang nggak tahu apa-apa gitu Bang? Karena mayoritas di kita ini ya daring gitu, nggak semuanya ngerti Bang. Yang dikhawatirkan ya kita sebagai siswa di saat sudah lulus nanti kalau nggak ada bakal belajar gimana gitu, miris banget gitu. Kalau dari guru sih betul, ya kita orang sih khawatir sih sebenarnya, khawatir karena ya kita tetap muka aja kadang nggak paham kan gimana daring gitu, apalagi ya di SMK tuh ada pelajaran yang lebih sulit daripada matematika ya. Produktif jurusan tuh lebih gila daripada matematika. Yang pertama nih, yang harusnya memang dilakuin teman-teman ya, teman-teman semua nih siswa, seharusnya yang lebih khawatir adalah lu pada, bukan kita. Seharusnya ya, kita khawatir, pasti kita khawatir, kita punya target, anak kita harus bisa A, anak kita harus bisa B, tapi seharusnya yang lebih khawatir itu ya lu pada sebagai siswa. Pertanyaannya, sebenarnya mau dari nggak dari juga sama aja. Lu harus khawatir ketika lu lulus lu bisa apa gitu. Sebenarnya gitu. Makanya di daring ini lu punya banyak, kalian semua kan punya banyak waktu nih, ya kan? Alwi, Jai, sama teman-teman semua punya banyak waktu buat ya belajar paling berapa jam sih? Yang biasanya dari jam 7 sampai jam 12, jam 7 sampai jam 3 kan? Sekarang paling dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 11. Jam 11 kan nggak lama kan? Itu yang bikin harusnya sisa waktu itu lu pakai buat kira-kira apa yang bisa lu cari nanti ketika lu lulus gitu. Tuh akhir tuh sakit tuh nggak bisa apa-apa tuh, apalagi jadi sampah masyarakat tuh sakit tuh. Ngapain sekolah kan? Iya berasa gitu. Karena kerjaan kita tuh rebahan gitu bang. Ngaco. Rebahan tuh nggak memikirkan masa depan, kita tuh rebahan terus ya. Ternyata emang gila gitu kan. Ternyata salah gitu perbuatan gue gitu selama ini. Udah ngasih baru bisa gitu ya. Udah pasti asli kan. Sisa berapa bulan? 2 bulan lagi. Berapa ya? 2 bulan ya? 2 bulan lagi. Sebulan? 2 bulan ya? Maret terakhir lu pada belajar. Ya berarti ya selama pandemi yang kita lakuin cuma rebahan, handphone, buka sosmed, itu salah bro. Salah asli. Karena kan pepatah bijak pernah mengatakan kita kan tersandung itu bukan karena batu besar, karena rebahan. Ya untuk rebahan, tolong jangan itu ya, jangan. Maksudnya kayak apa sama batu yang kecil. Makanya itu diremehin hal gitu. Anak sama sih, ya aku juga sama dulu sama, males juga. Tapi akhirnya ketika ya, maksudnya gini nih. Lo harus kenal sama kemampuan diri lo. Kalau lo bego belajar ya lo ikut organisasi gitu. Organisasi udah. Kalau lo nggak mampu belajar, lo nggak mampu kuat buat belajar, lo nggak mampu nangkap matematika, udah ikut organisasi. Di sekolah tuh itu. Yang lebih parah adalah lo nggak belajar, nggak semangat, lo nggak ikut organisasi. Itu gawat sih sebenarnya. Walaupun enggak bang, gue ikut organisasi juga, gue bisa memang betul gimana masing-masing. Tapi setidaknya kan lu bisa nyegah tuh diri lu ketika lu ngerasa lu nggak punya apa-apa, ya lu cari ikut organisasi, kayak lu ikut komunitas, kayak lu ikut apa. Jangan rebahan di rumah terus, TikTok segala. TikTok sekarang asli ke TikTok terus. Sebenarnya gua bukan nggak suka siswa main TikTok ya sebenarnya. Doyan ya gitu bang, gimana?
Sering gitu. Apa sering? Yang gua keselin sama apa ya yang gua masuk pada TikTok adalah dia tuh Joget kurang. iya gitu lah. Ya orang anak sekarang kan gitu kan di Gitu, TikTok Bang. tuh pada main TikTok semua pada ini segala macem. Nah yang salahnya anak sekarang adalah mereka tuh cuma bisa niru yang lagi tren. Yang kayak siapa itu? Yang sekarang kan lagi tren tuh apa? Ini, Pak. Nah itu kan. Terus kemudian yang pakai baju hitam terus pakai batik. Iya itu Bang. Itu lagi tren. Mereka ngikutin sesuatu yang terus harusnya maksud abang tuh TikTok itu kan media. Sebenarnya nih salahnya TikTok tuh yang bikin bahaya TikTok tuh bisa ngerubah diri lu sendiri. Lu bisa lu ngikutin orang, lu nyontoh orang, lu melihat apa yang orang lakukan. Sebenarnya TikTok itu kan media di mana lu bisa jadi diri lu gitu. Jadi beda aja sama orang lain. Apa kayak bikin apa? Tahu ini nggak kenal yang ini nggak? Iya, Bang. Siapa ya yang gendut gede tuh? Yang Ini, kalau Bang. di TikTok ada tuh kalau itu tuh yakin nggak mau sama janda. Kita tuh yang gendut tuh tau yang Iya. tahu kan? Iya. Yakin nggak mau sama Kasih Alfamart. Awalnya kan dia kan, akhirnya diikutin sama YouTuber lain gitu maksudnya. Kalau bisa yang abang bakal ngedukung lu main TikTok ketika lu emang diturutin orang gitu. Apa Iya, yang dilakuin benar, di benar. TikTok lu diikutin orang. Cerita horor sekarang lagi zamannya. Ganteng doang. Ya, Cantik doang gitu. Ganteng doang gitu. ya kan? Semua caption satu caption viral lu turutin, satu caption viral lu turutin. Ya batik itu rutin. Emang dari ya pelajar gitu ya. Mungkin bang banyak yang emang menyontek. Ya, Tapi emang nggak tahu arti dari yang dicontek itu. Contoh emang tadi bang abang ngomong joget-joget pakai batik itu sebenarnya apakah ada filosofinya apa emang fashion doang gitu? itu abang nggak tahu tuh dari awalnya kan tiba-tiba rame aja kan lihat di Facebook ada yang foto rame, di Facebook ada yang foto rame. Itu yang kadang-kadang tuh. Dan ada lagi sekarang Bang, yang bawahnya sarung nggak ada. Ya itu Nah, tuh. maksud saya pribadi itu bang bawanya sarung tuh emang apa gitu? Takut mau sholat gitu. Masalahnya cewek, gitu kan cewek. Atasnya oh, Akhirnya diparodiin sama mayat kan gitu. Iya betul bang. Ya nggak sih? Ada. Betul. ada. Itu yang kadang-kadang aduh. Anak sekarang tuh itu doang. Iya, Mungkin ada lagi nih bang pertanyaan yang emang tadi abang ngomong organisasi. Terkadang emang sekolah itu banyak banget organisasi. Makin banyak yang ngomong organisasi itu penting. Emang pentingnya apa sih bang organisasi? Satu sih sebenarnya yang gua rasain ya, yang abang rasain di organisasi itu lu bisa kenal sama kekurangan diri lu sendiri ketika lu ngeliat orang lain. Ada e-sport teman-teman. Ya. Sebenarnya kita mau ngikis itu, ngikis apa sih? Gimana sih main game tuh biar gak toksik gitu. Di Iya, toksik tuh biar ngomong kasar, tahu waktu, Iya. disuruh emak tuh ya lu tinggalin game lu gitu. Lu harus punya prioritas gitu. Ya mereka juga sama, tanpa orang tua mereka bisa apa sih? Sama. Enggak bakal betul di kota Bang. Bener. Palingnya orang di tetangga. Nah itu. Mereka cerdas sih emang. Tapi mungkin abang kan emang dulu emang pernah game juga kan Bang, ya? Iya. Nah cara emang bisa mengatur waktu di saat game dan belajar itu gimana tuh? Karena kebanyakan di kita ini ya game ya udah game, bahkan ada seorang teman saya juga bang dari jam 8 kadang sampai subuh gitu. Iya. Itu kan nanti di saat dia ya apalagi masih sekolah kan di saat lulus takutnya gitu loh. Iya. Nggak fokus lah, Nggak fokus gitu. Ini Ya, caranya oke. gimana gitu bang? Bisa Cara menangani ya gitu ya? menangani aja seperti itu. Kalau abang sih emang menganggap game itu kan ngisi waktu kosong ya, Bener. bukan menghabiskan Waktu waktu ya. luang, tapi mengisi waktu kosong, bukan menghabiskan waktu yang kita punya. Gitu. Kalau abang makanya, kalau gue ya main ketika gue bete ya main gitu, udah cukup capek ya udah gitu, nggak ada target tertentu misalnya kayak main Mobile Legends ya. Abang tuh main Mobile Legends, abang main PUBG, abang main Free Fire, abang main Vainglory, abang main ibaratnya semua game itu main, tapi ketika maksudnya semua game itu yang gue mainin gue nggak jadi prioritas. Iya. Ketika emang misalnya nih kan nggak semua teman abang kan misalnya gini, abang install Mobile Legends, Vainglory, PUBG, Free Fire kan. Iya. Kadang di tongkrongan ini mainnya Free Fire. Itu tuh yang kenapa abang install semua game. Bukan itu yang ketika gua apa namanya nongkrongnya sama Alu sama J, ternyata Alu sama J mainnya PUBG. Ketika udah ngobrol, kita udah ngopi-ngopi bete, mabar apa nih?
Free Fire, ya udah yuk main Free Fire. Gue punya Free Fire. Oh, berarti semuanya itu udah punya. Gue udah punya. Menyesuaikan. Itu maksudnya. Artinya HP-nya Bang Riz ini udah pro teman-teman. Buat yang tentang jangan nyoba-nyoba ataupun nge-lag, mati, ngedrop udah nangis teman-teman. Berarti ini nih Bang Riz ini berarti jago juga nih main game. juga, teman-teman. Oh, kali main belajar boleh ya, ya, Bang. teman-teman. Kalau kita kan mainnya free ya teman-teman ya. Jadi nggak tahu. Kita Tapi gue nggak jago Jay. apa Bang? Biar Ngikut aja mungkin. Jadi beban dong. Hah? Beban dong. Bandel sih Ini gua. sini nggak dapat kill sih. Tapi anehnya di saat gue emang main, gue main gak jago ya bro. Gue main gak pro gitu. Noob juga enggak juga sih, sedang lah gitu. Iya. Yang penting gue bisa asik-asik sama teman-teman. Itu ya, inget ya. Main sama teman-teman tuh mabar tuh main bareng. Main ya, main tuh menghibur loh. Bener. Bukan lu Siapa yang main menang game gitu? bareng sampai enggak menghibur. Walaupun kayak kalah juga menghibur. Biasa aja ya udah kali udah kita stop ngopi lagi satu kopi kita ngerokok bareng kayak gitu. Gitu ya bener. Gak sampai harus sampai begadang aku gila itu. Kalau gue sih, kalau main PS sih gue nggak begadang. Main PS itu? Kalau main PS, kalau main PS, Main PS-nya main PS apa? main bola. Bola kirain bahasa Arab atau gimana? Biasa GTA. Dulu masih zaman GTA tuh kan ya seru ya. Bawa-bawa buku kayak orang lagi gitu ke PS, tahu-taunya kode GTA gitu kan. Nah kalau Mobile Legends gue noob tuh kalau game mobile, tapi kalau main PS gue ready lah. Ready. Siapa aja sih? Kita nggak bahas game nih Bang. Game. Itu kan emang kita online kan pakai kuota kan. Itu game itu emang bisa menghasilkan uang nggak sih? Iya sih bener sih. Kalau bisa sih sebenarnya, bisa banget. Yang pertama banyak cara sebenarnya. Yang satu kalau emang lu fashionnya di game lu buat nyari uang ya lumayan juga modalnya. Contoh kayak lu beli kuota 100.000 nih lu berapa belas giga kan? Kalau sampai berapa, sampai rank berapa, kemudian sampai apa itemnya berapa gitu. Terus lu jual, itu satu tuh cara. Yang kedua emang lu fokus di bidang itu. Lu masuk e-sport, lu masuk tim gitu. Kemudian lu fokus Turnamen ya, Bang? Ya turnamen, terus ikut turnamen, lu jago ikut turnamen terus kemudian lu juara bisa di situ. Tapi di YouTube juga bisa sih Bang. Bisa, bener. Viewersnya gede-gede Bang ke Betul. game-game gitu Bang. Tapi YouTuber gaming itu mereka udah jenuh sebenarnya. Jenuh gimana Bang? Jenuhnya gitu, gimana ya? Udah banyak kali. Udah banyak banget yang pertama, yang kedua gini loh, lu hobi nih main game. Ketika lu hobi main, ketika ini abang dengar kata orang, Iya. ketika hobi lu jadi sebuah pekerjaan, itu jadi nggak nyenengin. Iya, benar. Hobi lu main game kan? Iya, betul. Ketika main game lu jadi sebuah kerjaan itu nggak seru. Makanya kalau abang sih, gua suka main futsal nih, gua nggak mau jadi atlet futsal. Main aja sebenarnya. Main aja ya, karena futsal itu buat memang Main-main. buat hiburan gua, Hiburan. buat main, memang buat ketika gua bete ya gua main futsal sama teman-teman. Main game ya sama. Gua nggak mau gua jadi atlet dibayar sama orang, gua takam dibayar sama orang. Jadi nggak asik main bola. Terpaksa gitu kadang-kadang Bang. Jadi kerjaan. Itu yang gua kadang-kadang. Gua pekerjaan gua lain, gua guru. Ketika ada temen gua main ya gua ikut. Akhirnya yang dilahir di otak gua ya seneng, bukan kalah menang ya biasa gitu. Yang penting main gitu. Yang penting seneng main gitu, hiburan, gitu, refreshing. Itu sih makanya game itu kan sebenarnya memang dulu juga. Ya dari mulai Nintendo, dari mulai PS1. Dingdong itu kan bukan hiburan kan, diciptakan untuk menghibur seseorang, bukan membebani seseorang gitu loh. Kan kalau game bagi dulu-dulu tuh kayak emang nggak online gitu Bang, nggak pakai Betul. kuota. Paling bayar listrik agak mahalan lah gitu paling. Bener. Biasanya dulu nggak mahal. Diomelin sama Sekarang orang tua suruh makan kan, paling gitu. Iya, apa? Dan juga nggak pernah malam. Itu tuh yang kadang gua bingung apa ya? Yang gua takutin sekarang kan main game tuh jadi tujuan yang situ jadi tujuan mereka semua. Sampai banyak memang anak muda yang menyampaikan ya orang tua di rumah gitu. Itu yang gua nggak suka. Ketika game bikin diri lu berubah, apalagi berbakti sama orang tua yang berkurang itu ngaco banget. Tapi nggak semua juga sih Bang. Ya benar, ada yang cuma hiburan doang. Ya kayak guru-guru di sini kan, ya punya game, apa ya buat hiburan doang. Bete, obrolan selesai, kerja selesai, udah game kita gitu. Begitu sih. Berarti tergantung dari kita juga teman-teman. Emang kadang kalau kecanduan
candu mah susah juga sih bang. Benar. Kalau candu main game tuh sampai ya itu nggak tahu waktu, makan jarang, bahkan emang Sampai- jadi media-media tuh bahkan ada orang Nah, kita kasih gini ya, terus gini sampai gini tuh emang ada magnetnya apa gimana? gini enggak. Gini deh, lu pernah nggak yang abang pernah rasain waktu itu ya? Gua pernah ngerasain gua nggak bisa lepas dari handphone. Jadi yang paling gitu Enggak kayak aneh gitu loh, kayak mau tidur nih gua pengen tidur nih, tapi tangan gua nih sih ini nggak bisa lepas dari handphone. Pernah rasain itu nggak? pernah sampai jatuh apa bang? Nah, maksudnya sampai greget tuh HP gua sampai gua matiin HP. Nah, itu sebenarnya game itu persis kayak gitu mungkin yang mereka rasain, tapi kan gua nggak ngerasain itu ya kayak gitu. Mungkin sampai sana karena memang lewat. Iya. Porsinya udah lewat gitu. Akhirnya ya anak sekarang nih ya gitu kan udah hidupnya online, belajarnya online, apa online. Ya, Terus Iya. kalau misalkan ada tukang servis otak mah kali servis kalau kita semua otak. Ya asli. gak usah disadap sih, di reset aja tuh, hilang dari awal. Di software. Kalau bisa mulai bisa. Iya sih. Emang udah konslet banget. Asli. Udah melihat TikTok cewek joget-joget, aduh parah makin. Parahnya apa? Iya. Gitulah TikTok. Ya mungkin apa ya pertanyaan terakhir gitu bang ya, karena emang udah lama juga, takutnya temen-temennya udah bosen juga lihat kita. Motivasi abang buat generasi kita ini yang apa ya dinamai generasi corona bang, itu apa bang biar lebih semangat lagi ke depannya gitu? Yang pertama nih makin kesini kan dunia ini makin kejam. Iya. Gua sampein aja ke anak-anak yang sekarang yang masih lu hura-hura, yang lu masih nikmatin kesenangan lu doang gitu. Satu nih gua kasih tahu, apalagi yang SMA teman-teman semua. Iya. Beberapa tahun lagi lu pada ini bakal ganti sama mesin. Ketika lu nggak bisa apa-apa. Sekarang udah 4.0, nanti lama-lama Jepang sudah 5.0 ya, udah society, maksudnya udah sosialisasi tentang kehidupan 5.0 di mana semuanya diberesin sama mesin. Pertanyaannya adalah hari ini lu pada bisa apa? Ketika lu hari ini masih nggak bisa apa-apa, itu yang bahaya. Iya. Makanya sekarang manfaatin nih. Kalau lu nggak, yang mesin nggak bisa kan itu. Oke, mesin bisa menghitung, tapi dia nggak bisa ngerasain. Iya benar. Oke ya. Mesin tuh punya sesuatu yang canggih, tapi dia nggak punya cita-cita. Mesin tuh punya apa ya namanya? Dia punya kedisiplinan. Maksudnya dia punya aturan apa namanya? Aturan pakai, tapi dia nggak bisa ngerasain apa yang orang rasain. Makanya jangan kalah sama mesin, belajar yang bener, tanggung jawab sama omongan, move on dari kebiasaan yang sekarang. Kalau ibarat kata apaan sih, sebenarnya nggak ada zona nyaman. Ya, kan? Nah, sekarang gue pengen berdua promosi gitu, gue ngerokok. Ya teman-teman ya kan sambil santai gitu, sambil terakhir di apa sih namanya ending podcast ini kita sambil promosi. Jangan lupa teman-teman sekolah Jaya Buana, karena Jaya Buana itu sekolah yang memberikan kepastian. Bener bro. Di masa depan Di betul. masa depan. Jangan takut tergantikan oleh robot, karena kita bareng-bareng di Jaya Buana menciptakan sebuah robot. Gitu. Harus. Jadi ya emang dia banget tadi yang ngomong tadi apa? Memberikan kepastian itu sangat. Nah, Apa tuh bahasa Inggrisnya apa? nggak tahu. You're rating. Gua nanti. Gua rantai. Bisa. Oke, jadi Itulah. ternyata Jeboana ini bukan Promosi dan cerita lagi. Oh, iya. Ini, oke, pokoknya teman-teman nih, Jangan lupa pokoknya. pokoknya sekolah Jeboana aja. Iya. Karena Jeboana ya di saat kita lulus ya dicariin dong, mau kerja, mau kuliah, mau usaha segala macem. Jeboana sudah memfasilitasi teman-teman. Pasti. Dan lu lupa deh jangan tergantikan sama robot. Pokoknya kita sama-sama ya Bareng-bareng bareng juga sekolah Jaya Buana untuk belajar dan bareng-bareng menciptakan sebuah teknologi yang belum ada, supaya kita tidak tergantikan oleh robot, tapi kita bisa menciptakan robot yang gimana sih? Ketawa. Ngomong apa ini? Ini sebenarnya kita bingung mau ngomong apa ini.
Pokoknya sama. tutup. Jangan lupa sekolah jadi ibadah. Jangan lupa pokoknya. Oke, podcast kali ini ditutup. Terima kasih. Teh Yuli minum es. Ini podcast. Ya mungkin dilanjut episode selanjutnya kalau bagus ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.